Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma inni astaudiuka jami'a ma anzuruhu fi hadal kitab hatta taruddu alayya fi waqti ihtiyaji ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dua ratus enam. Al-Majlis Sadis wa awal khamsunah. Majlis yang ke-56 fi fadilati syahri Sya'ban al-mu'azzami, menjelaskan tentang keutamaan bulan Sya'ban al-mu'azzam yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suratus Syura, surat Asy-Syura. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi'ibadihi. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi'ibadihi. Allah itu zat yang maha lembut, lemah lembut, latif. Bi'ibadihi, kepada hambanya Allah. Maksudnya bagaimana? Yurabbihim, Allah mendidik hambanya itu bisunufi minal barrih, dengan macam-macam kebaikan. Bala wa yablu la tabluhu hal afhamu, yang tidak mampu dicapai oleh pemahaman. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Allahu latifum bi'ibadihi. Yarzuqu man yasha'u. Allah yarzuqu, memberikan rezeki Allah, man, kepada seseorang, yasha'u, yang Allah kehendaki. Jadi rezeki itu Allah berikan kepada hambanya sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memberikan rezeki kepada hambanya itu, kepada makhluknya itu sesuai dengan kehendaknya Allah, bukan sesuai dengan kehendaknya makhluk itu sendiri. Jadi sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ayyarzuquhu kama yasha. Ayyarzuquhu yaitu yarzuquhu memberikan rezeki Allahu kepada manusia, kepada orang-orang atau kepada makhluknya itu kama yasha, sebagaimana Allah memberikannya itu sesuatu yang dikehendakinya. Fayukhassu atau fayakhussu kullan min ibadihi bina'in minal birri ala maqtadathu hikmatuhu wa huwa al-qawiyyul aziz. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala al-qawiyyu, zat yang maha kuat, al-bahirul qudrah, yang memang jelas kekuasaannya Allah. Allah maha kuasa, maha kuat Allah. Al-aziz, Allah maha mulia. Bisa mana al-aziz allazi la yughlab. Al-aziz bisa juga bermakna Allah Ta'ala tidak pernah dikalahkan. Allah maha mulia. Man kana yuridu harsal akhirah, man kana, barang siapa yang menginginkan harsal akhirati, tanaman akhirat, orang yang ingin mendapati harsal akhirah, tanaman akhirat. Maksudnya apa tanaman akhirat itu? Ai sawabaha, pahala akhirat. Jadi pahala diibarat sebagai tanaman. Atau bisa dimakna bukan tanaman, apa? Hasil dari kita panen itu, paninnya itu. Panen akhirat. Kalau kita ingin memanen di akhirat, harus kita menanam. Nah, untuk mendapati tanamannya itu, agar kita bisa nanam itu, bisa kita panen, ya harus dengan usaha kita, dengan kebaikan kita. Man kana yuridu harsal akhirah, barang siapa yang menginginkan pahala akhirat, syabbahahu bizra'i, pahala itu kemudian diserupakan dengan tanaman, tanduran kata orang Jawa. Min haitsu innahu, dari sisi innahu fa'idatun tahsuluh, karena ini merupakan faidah, tahsulu yang bisa hasil bi'amalid dunya, dengan amalan dunia, dengan beramal di dunia maksudnya. Walidzalika qila, oleh sebab itu mengapa pahala itu diibarat dengan tanaman akhirat, sebagaimana dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini merupakan ladang akhirat. Ladangnya akhirat itu ada di dunia. Jadi kita menanam ini di dunia, dan nanti kita panennya di akhirat. Pahalanya Allah kasih nanti di akhirat. Man kana yuridu harsal akhirati, man kana yuridu harsal akhirati sawabaha syabbahahu bizar'i min haitsu innahu fa'idatun tahsulu bi'amali dunya. Walidzalika qila ad-dunya mazra'atul akhirati, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu merupakan tempat bercocok tanam atau ladang akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah, ladang akhirat. Wal harsu fil asli, sedangkan nanam itu tanaman, nanam. Jadi pekerjaan menanam itu atau bertani, fil asli, di dalam asalnya itu ilqaul badri, menaruh biji atau melempar biji, atau ya melepas biji fil ardi, di bumi. Maksudnya di bumi itu bisa di ladang
atau di kebun atau di sawah. Jadi dia menaruh biji di sawah atau di bumi. Wa yuqalu lizar'i al-hasil minhu. Juga dikatakan al-hars itu maksudnya tanaman yang dihasilkan dari tanaman tersebut. Artinya buahnya itu, kalau kita menanam pohon, jadi buahnya dari pohon itulah yang dimaksud dengan al-harsu. Jadi buahnya itu. Atau kalau kita nanam, ya paninnya itu yang dimaksud. Wa yuqalu lizari al-hasil minhu. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi. Orang yang menginginkan tanaman akhirat, maka kata Allah nazid lahu fi harsi, maka kami tambahkan untuk atau karena orang tersebut fi harsihi, di dalam mendapati tanaman tersebut. Artinya ketika kita menginginkan pahala akhirat, kita ingin ladang akhirat, maka Allah tambah karena kita di dalam di dalam mendapati ladang akhirat tersebut, semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nazid lahu fi harsihi fanu'tihi bil wahidati, maka kata Allah, kami berikan orang tersebut dengan dia melakukan satu kebaikan. Ketika orang ini menanam satu kebaikan, bercocok tanam satu kebaikan di dunia, maka Allah kasih dia asyron, 10 kebaikan. Pahalanya Allah beri 10 tanamannya atau hasil dari paninnya dia, Allah kasih 10 ila 700 fama faqaha, hingga 700 sampai fama faqaha, sampai di atas itu. 10 sampai 700 dan berlipat-lipat ganda, karena Allah tuh yudha'ifu liman yasha, melipat gandakan kepada siapapun yang Allah kehendakinya. Fanutihi bil wahidati asyran ila 700 fama faqaha. Tetapi sebaliknya, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kalau orang hanya tujuannya dunia terus tujuannya, wa man kana, barang siapa yang menginginkan tanaman dunia, hanya dunia yang dia capai, yang dia cita-citakan, cita-citanya hanya sebatas dunia semata, nu'tihi minha, iya tetap nu'tihi minha. Allah kata Allah, kami berikan kepada orang itu, orang yang menginginkan tanaman dunia itu, minha, ya daripada apa yang dia inginkan, hanya dapat dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan dia di akhirat tidak memiliki bagian apa-apa. Jadi di akhirat tidak memiliki bagian apa-apa dia ketika dia menginginkan akhirat, ketika dia menginginkan dunia. Jadi orang yang hanya menginginkan dunia, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Orang yang cita-citanya ladang dunia semata, hanya mengejar dunia, ya Allah kasih dunia tersebut, tetapi di akhirat dia tidak akan memiliki bagian apapun, enggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Syai'an minha ala ma qasamnahu lahu wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tetapi di dunia dia tidak memiliki bagian apapun. Kenapa? Idzil a'malu binniyat wa likulli imrin ma nawa. Karena setiap orang itu dinilai sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya akhirat, Allah kasih akhirat. Kalau niatnya dunia, ya di dunia saja dia mendapatkan apa yang dia niatkan, apa yang dia cita-citakan. Kalau cita-citanya
hanya sebatas dunia, Allah kasih dunia itu. Tapi di akhirat wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Qadi Baidawi. Tafsirnya ini dijelaskan oleh Imam Al-Qadi Baidawi. An Anas bin Malik dari Sayyidina Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala maha luhur Allah, khalaqa menciptakan Allah bahran sungai. Allah Ta'ala bahran sungai lautan. Innallaha ta'ala khalaqa bahran, Allah Ta'ala menciptakan lautan min nur, daripada cahaya, tahtal arsh, di bawah arsh. Jadi lautan itu dari apa lautan? Allah menciptakan lautan itu dari cahaya di bawah arsh. Jadi Allah menciptakan lautan dari cahaya tahtal arsh, di bawah arsh. Summa khalaqa malakan lahu. Summa khalaqa malakan. Kemudian Allah menciptakan malaikat. Lahu janahani, di mana malaikat ini memiliki dua sayap. Sayap satunya ahaduha minal masyriq. Salah satu sayapnya bil masyriq, di timur, wal akharu, dan yang lain bil maghrib, di barat. Sayapnya wa ra'suhu tahtal arsh, dan kepalanya wa ra'suhu, kepalanya malaikat itu tahtal arsh, di bawah arsh. Wa rijlahu, dan kedua kakinya tahtal ardi sabi'ah, berada di bawah bumi, lapisan bumi yang ketujuh. Maka faida shallal abdu alayya fi syahri sya'ban. Ini yang terpenting. Faida shallal abdu, ketika seorang hambanya Allah, shalla, bersolawat hamba itu, alayya, kepadaku, kata Nabi. Orang yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, fi syahri sya'ban, pada bulan Sya'ban sekarang ini, orang yang bersolat di bulan Sya'ban ini, amarallahu ta'ala zalika, maka Allah memerintahkan amarallahu ta'ala zalik li malakin, kepada malaikat tadi yang Allah ciptakan itu, ayyagmisa fi ma'il haya, Allah memerintahkan pada malaikat untuk ayyagmisa, ghamasa fi ma'il haya, untuk menyelam di air kehidupan itu. Fa yaumisu dalikal malak, kemudian malaikat itu menyelam di air kehidupan itu. Summa yakhruju minhu, setelah menyelam kemudian malaikat itu keluar daripada air kehidupan itu. Fayamfudhu janahaihi fayaqturu min kulli raishatin qatarat. Kemudian kedua sayapnya itu lepas, fayaqturu, dan menyucurkan daripada cipratan tetesan itu. Fa yakhluqullahu ta'ala min kulli qatrah, maka dari setiap tetesan itu Allah menciptakan malaikat lagi. Yastaghfiru lahu, di mana malaikat itu yastaghfir, memintakan ampunan kepada orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah, sampai atau hingga hari kiamat. Jadi orang yang berselawat itu karena tadi dijelaskan bahwa Allah Ta'ala menciptakan lautan
daripada cahaya di bawah arsy. Kemudian Allah menciptakan malaikat, di mana malaikat ini memiliki dua sayap. Sayap satunya membentang sampai ke di timur dan di barat. Wa ra'suhu tatal arsy wa rijlahu tatal ardi sabi'ah. Kepalanya berada sampai atau berada di bawah arsy. Kedua kakinya di bawah lapisan bumi yang ketujuh. Maka ketika hamba di bulan Sya'ban ini berselawat kepada Rasulullah SAW, maka Allah memerintahkan kepada malaikat yang Allah ciptakan ini untuk agar malaikat ini menyelam di lautan kehidupan itu, di air kehidupan tadi. Setelah itu dia melaksanakan perintah Allah menyelam dan keluar dari air kehidupan itu, maka kedua sayapnya itu mengeluarkan, meneteskan tetesan-tetesan yang begitu banyak. Karena malaikat banyak, namanya juga sayapnya dari timur sampai ke barat, kepalanya sampai di bawah arsy, kedua kakinya sampai di bawah lapisan bumi yang ketujuh. Saking gedenya malaikat itu. Maka Allah menciptakan dari setiap tetesan yang menetes dari malaikat itu, dari sayapnya malaikat itu yang membentang dari timur sampai ke barat itu, Allah menciptakan malaikat dan menciptakan malaikat lagi. Dan dari malaikat inilah selalu memintakan istighfar, ampunan kepada orang yang berselawat kepada Rasulullah SAW ila yaumil qiyamah, hingga di hari kiamat. Jadi orang yang berselawat tidak ada ruginya, orang yang berselawat. Jadi orang berselawat tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang yang bersolawat. Itulah hikmahnya atau keutamaannya orang yang selalu berselawat di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban itu orang yang berselawat itu akan ada malaikat yang selalu mendoakannya sampai hari kiamat. Walhamdulillah. Zubdatul Wa'idin. Penjelasan ini diambil dari kitab Zubdatul Wa'idin, intisari wa'idin, nasihat-nasihat. Qila Allahu latifun bihim al-arzaq. Dikatakan juga Allahu latifun bihim, Allah itu maha lemah lembut, bihim kepada makhluknya, kepada hambanya, bil arzaq dengan memberikan rezeki. Minat tayyibat, daripada sesuatu atau rezeki yang tayyib, yang baik, yang halal, tayyiban. Walam tadfa' ilaihim jumlah. Walam tadfa' ilaihim jumlatun. Wakil Allahu latifun bi ibadihi. Ada yang menjelaskan apa maksud Allahu latifun bi ibadihi. Allahu latifun bi ibadihi itu ada yang memaknain yakni yarhamu man la yarhamu nafsahu bil inayati war rahmah. Wa bisyauqi ila ta'atihi wa ta'ati rasulihi ba'da ruju'i an sifatil munafiqina. Jadi Allah Ta'ala latifun bi ibadi itu bisa bermakna Allah Ta'ala yarham, memberikan kasih sayang kepada siapa saja, la yarhamu nafsah, yang dimana dia tidak
memiliki kasih sayang kepada dirinya sendiri. Allah memberi kasih sayang itu dengan apa? Bil inayah, dengan pertolongannya, warahmati, dengan rahmatnya. Dengan rahmatnya Allah Ta'ala memberikan pertolongan. Wabisyauqi, dan Allah memberikan kasih sayangnya itu kepada hambanya dengan adanya kerinduan dari seorang hamba itu. Jadi seorang hamba itu ada kerinduan di dalam hatinya ila ta'atihi, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ila ta'atihi wa ta'ati rasulihi, dan ketaatan kepada rasulnya ba'da rujuk, setelah dia melepas atau kembali kepada Allah, an sifatil munafikin, daripada sifat-sifat, dia melepas daripada sifat-sifat kemunafikan. Ba'da rujuk, setelah dia kembali kepada Allah, meninggalkan sifat-sifat kemunafikan. Wakil Allahu latifun bi ibadihi, yakni yarhamut taibin. Bisa bermakna Allah, bermakna maksudnya yakni yarhamut taibin, Allah maha belas kasihan, cinta sayang, penuh rahmat kepada at-taibin, orang-orang yang bertaubat, wal mustaghfirin, dan orang-orang yang memohon ampunan. Sebagaimana qala alaihi salatu wasalam, yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min sautin ahabba ila Allah ta'ala, ma min sautin ahabba ila Allah ta'ala min sauti abdin mudhnibin taba ila Allah ta'ala fayaqulu labbaik ya abdi salma turid. Ma min sautin, tidak ada suara yang lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada suara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada suara seorang hamba yang pendosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqul, maka Allah berkata, labbaik ya abdi, labbaik ya abdi, menghadaplah wahai hambaku, labbaik, labbaik, marhaban, marhaban, selamat datang, selamat datang, labbaik ya abdi, selamat datang wahai hambaku, salma turid, mintalah kamu apa yang kau mau. Jadi menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suara yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada suaranya seorang hamba, daripada suaranya hamba yang pernah melakukan dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyambutnya, labbaik ya abdi, selamat datang wahai hambaku, salma turid, mintalah apa yang kamu mau. Artinya orang yang bertaubat itu memiliki nilai yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min sautin, tidak ada suara yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada suaranya orang yang berdosa kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqil Allah latifun ay rafiq, waqil Allah latifun bil birri wal ihsan bihaitsu lam yahlikhum bima'asihim wa yarzuq man ya'sihi. Juga ada yang memaknai kalimat atau ayat Allahu latifun bi ibadihi, ay Allah latif, Allah maha lemah lembut, kasih sayang kepada hambanya, bil birri, dengan memberikan kebaikan Allah, wal ihsan, kebaikan juga. Maksudnya bagaimana kebaikannya itu? Bihaitsu lam yuhlikhum, dengan sekiranya Allah tidak sampai mencelakakan hambanya itu sebab dia bermaksiat. Dia bermaksiat kepada Allah, tetapi Allah tidak mencelakakan dia. Wa yarzuq may ya'si, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada orang yang bermaksiat sekalipun. Orang yang bermaksiat sekalipun
tidak dihalang oleh Allah rezekinya. Allah tetap memberikan rezeki kepada orang yang bermaksiat, apalagi orang yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakil Allah latifun ay alladhi yastaqillul katsira min ata'ihi wa yastaqsirul qalila min at-ta'a min ibadihi. Bagaimana maksudnya? Allahu latifun alladhi yastaqillul katsir min ata'ihi. Allah bisa yang banyak disedikitkan oleh Allah daripada pemberiannya. Wa yastaksir, dan Allah mampu memperbanyak sesuatu yang sedikit. Sesuatu yang sedikit mampu dibanyakkan oleh Allah daripada ketaatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya min ibadihi. Haitsu qala fi kalamil qadim, qul, katakan wahai Muhammad, mata'ud dunya qalil. Mata'ud dunya, mata perhiasan dunia, atau mata'ud dunya, dunia ini ya dianggap sedikit. Zuhratul Riyad, di dalam kitab Zuhratul Riyad. Wa qala ba'dum Allah latifun bi ibadihi fil 'adli wal muhasabati kama ja fil khabari. Yu'ta bi 'abdin yaumal qiyamati wa tu'radu sayyi'atuhu. Di hari kiamat seorang hamba itu dihadapkan, di hari kiamat didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'radu sayyi'atuhu, keburukannya dilaporkan di hadapan hamba tersebut. Fa yaqulullahu taala, kemudian Allah berkata, ammastahyayta minni idza asaitani. Apakah engkau tidak malu kepadaku tatkala engkau bermaksiat kepadaku? Ammastahyayta minni id asaitani. Apakah engkau tidak malu dariku tatkala engkau bermaksiat kepadaku? Fayarfa'ul abdu sautah, maka hamba itu mengangkat suaranya bibukain syadid, dengan tangisan yang begitu dahsyat. Fayaqul, kemudian dia fayaqulullah, Allah berfirman, Allah berkata, ifat sautak, jaga suaramu. Hatta la yasma' Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hingga tidak didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam ya'rif anni satartuha fid dunya. Walam ya'rif, dan dia tidak tahu, anni sesungguhnya aku. Wala ya'rif, dan dia tidak tahu, anni satartuha, aku tutupi maksiat dia itu di dunia. Wa ana aufiru hal yauma, dan pada hari ini aku ampuni dosanya dia. Maka dengan sebab itu fayabqi ashaddu minhu min farihi. Fayabqi ashadda minhu min farihi, maka dia kemudian menangis lagi, dia lebih kencang tangisannya daripada kebahagiaannya dia. Fayasma'u Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad dia nangis tapi tangisan bahagia. Terdengarlah tangisan itu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayasma'u Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayaqul ilahi, maka Nabi mengatakan, ilahi, wahai hambaku, anta arhamur rahimin, engkau zat yang maha menyayangi kepada orang-orang ar-rahimin. Engkau zat yang paling menyayangi, wahai Allah, zat yang maha pengasih, yang maha lemah lembut, yang maha mengasihi kepada hamba-hambamu. Ilai ant arhamur rahimin, habhuli, fayaqulullah ta'ala wahabtuhu laka wala tahzan ya habibi. Kemudian Allah mengatakan wala tahzan, janganlah engkau gelisah, dan janganlah engkau bersedih, ya habibi, wahai kekasihku. Zuhratul Riyad. Alin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, fadlu sya'bana ala sa'iri syuhuri kafadli ala saril anbiya'i. Keutamaan bulan Sya'ban daripada bulan-bulan yang lain itu seperti kafadli, seperti keutamaanku, ala sairil anbiya'i,
atas nabi-nabi yang lain saking dari mulianya bulan Sya'ban. Wa fadlu Ramadhan, dan keutamaan bulan Ramadan ala sairi syuhuri atas bulan-bulan yang lain, kafadlillahi ta'ala ala ibadi, seperti keutamaannya Allah atas hamba-hambanya. Artinya bulan Ramadan tidak bisa dibandingin, tidak ada perbandingannya. Begitu maksudnya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan Allah, wa yakhtaru ma kana lahumul khairah. Li'anna an-nabiy alaihi salatu wassalam qala yasumu sya'bana kullahu wa yaqul, dan Nabi mengatakan yarfa'ullahu a'malal ibadi kullaha, Allah Ta'ala mengangkat, melaporkan, memperlihatkan seluruh amalan-amalan hambanya itu fi hadza syahr, di bulan ini, yaitu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini amal-amalan kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap, dan saya dan semuanya berharap, hamba Allah berharap, mudah-mudahan ketika Allah mengangkat amalan kita, memperlihatkan amalan kita, dan kita dalam keadaan melakukan ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan, termasuk kebaikan adalah berpuasa itu. Wa qala sallallahu ta'ala alaihi wasallam, atadruna, apakah kalian tahu, kata Nabi Muhammad, lima summiya Sya'ban, apakah kalian tahu kenapa bulan Sya'ban dikasih nama Sya'ban? Summiya Sya'ban, qalu, para sahabat berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya maha tahu. Qala, kemudian Nabi mengatakan, mengapa diberi nama Sya'ban, bulan Sya'ban disebut dengan Sya'ban? Li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsir, karena di bulan Sya'ban itulah kebaikan-kebaikan yang begitu banyak saling bercabang-cabang kebaikan itu. Radatul ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.